Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan bagi teman-teman yang sedang kurang sehat, semoga lekas pulih agar bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Amin. Balik lagi di channel 5 km. Pada pagi hari ini, gua akan mengajak rekan-rekan semua untuk virtual riding dan virtual camping ke lokasi yang sangat legendaris di Kabupaten Bogor. Lebih tepatnya, lokasi ini bernama Bumi Perkemahan Citalahap yang ada di Desa Citalahap Sentral, Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Secara administratif, lokasi ini tuh masih masuk di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Jadi jangan heran kalau nanti kita ketemu satwa-satwa khas Gunung Salak. Dan konon lokasi ini juga mempunyai jalur yang sangat ekstrim, yaitu jalur berupa bebatuan makadam dan tanah basah yang licin kalau habis hujan, sehingga jarang ada orang kesini untuk camping. Tapi yang gue dengar itu jalur ini tuh sedang dalam tahap perbaikan. Jadi ke depan mungkin jalurnya akan lebih mulus, dan ini bisa menjadi daya tarik orang-orang untuk datang ke desa wisata Malasari Citalahap. Kalau jadi rame kan pariwisata di sana juga jadi maju, dan warga sekitar juga akan merasakan dampaknya. So, mau tahu perkembangan jalannya seperti apa dan sudah sampai mana pembangunan jalan tersebut? Pantengin terus videonya, jangan di skip-skip. Dan jangan lupa untuk terus memberikan saya support melalui komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Saat ini kita sudah ada di Jalan Aceh Tabrani, Parakan Muncang, Nanggung, Bogor. Tadi pagi gue berangkat dari rumah itu jam 6 pagi dan langsung mengarahkan GPS gue ke Citalahap. Lalu jalur yang disarankan oleh Google Maps yaitu lewat Ciputat, Jalan Raya Parung, tekuk kanan lewat Telaga Kahuripan, lalu nanti itu tembus ke Ciampea, terus ke Lewiliang, lurus terus ke Lewi Sadeng. Nanti ada percabangan, kalian ambil kiri terus ke arah Nanggung. Itu cukup ikutin jalan aja sampai ke Citalahap Sentral. Untuk estimasi perjalanan sekitar 6 jam guys, karena nanti di depan kita akan melewati jalur makadam atau jalur bebatuan yang sangat tidak rata, jadi pasti akan lama di situ. Terus kalau ngomongin Bumi Perkemahan Citalahap, sebenarnya lokasi ini tuh nggak terlalu terkenal lokasi campingnya, tapi yang lebih terkenal itu jalan akses menuju ke sananya. Karena dulu sebelum dicor, kurang lebih sekitar 20 km jalannya masih berbatuan makadam. Dan sekarang dari bulan Juli kemarin aksesnya udah mulai dicor ulang. Untuk progresnya gue belum tahu nih udah sampai mana. Semoga jalur makadamnya sudah berkurang banyak ya. Lalu untuk alokasi budget pada perjalanan camping gua kali ini adalah sekitar 250.000 guys. Tadi sebelum berangkat gua udah ngisi bensin sebesar 50.000, terus beli logistik 50.000 tadi di pasar. Untuk logistiknya itu berupa sayur, tempe, dan bumbu-bumbu. Karena untuk beras, telur, dan lain-lain itu gua sudah bawa dari rumah. Jadi untuk logistik habis di 45 ribuan kalau nggak salah tadi itu. Jadi kalian nggak usah bingung kalau mau beli logistik, karena di sepanjang perjalanan dari pertigaan Lewi Sadeng itu sampai ke Citalahap kalian bakal nemuin warung-warung sayur. Jadi nggak usah takut, nggak usah bawa dari rumah,
cukup beli di daerah sini aja guys. Itu kita sudah sampai di Jalan Raya Cibeber. Nah, ini kita sudah masuk ke area perkebunan ya. Sebelah kiri kita Curug Kembar. Ini sudah mulai padat vegetasinya. Nah, ini Curug Antin sebelah kiri. Sepi pengunjung kayaknya. Ini jalurnya udah mulai pegunungan guys. Ini udah nanjak terus. Sama kanan kiri udah kebun-kebun. Nah, ini ada rumah-rumah warga sedikit sebelah kiri. Nah, ini kita masuk di Gapura 2, Desa Wisata Malasari. Ini yang biasanya tuh orang-orang pada ambil foto di sini. Ini hurufnya udah hilang tuh satu. Oke, kita lanjut lagi. Perjalanan kita masih jauh nih teman-teman. Ini untuk aspal masih bagus, masih mulus, belum ada lubang ya, lubang paling sedikit-sedikit lah, masih bisa kita hindarin. Nanti itu kalau sudah lewat jalan aspal, di situ kita udah mulai melambat, nggak bisa kencang lagi guys. Untuk pemandangan ya adem lah, cuaca cukup sejuk di sini, enak buat San Mori. Ini kalau jalurnya mulus aja, mantap banget nih. Kayak di Cisarua, kayak di puncak. Tapi kalau di puncak kan kebun teh. Ini kita di kebun-kebun. Ini sebenarnya tuh sudah masuk di area latihan Korps Brimob ya. Jadi para Brimob Polri itu latihannya di arah sini dia guys. Latihan jungle warfare. Apa sih nyebutnya? Jungle warfare. Ya pokoknya pertempuran hutan lah. Oke, kita percepat sedikit ya videonya sampai nanti di batas antara aspal sama jalur batuan. Stay tune terus ya guys, jangan di skip-skip pokoknya. Selamat datang di Tugu Latihan Tempur Jungle Warfare Korps Brimob Polri. Mantap. Jalannya udah mulai bebatuan guys, banyak genangan-genangan air. Apalagi nih semalam habis hujan, jadinya tanahnya basah, licin. Ini kita harus benar-benar fokus. Jangan sampai ban belakang kita ngunci, akhirnya ngesot. Terus harus benar-benar hati-hati saat lewatin genangan. Takutnya lubangnya itu dalam. Ini kita belum nemu titik jalur yang diperbaiki. Ini tanah-tanah licin banget guys. Disarankan kalau mau kesini tuh pas musim kemarau dah. Kalau musim hujan ya begini. Kemarinnya hujan, pasti besokannya jalan tuh pada becek, banyak genangan air. Ditambah lagi kalau motor kita itu belum pakai ban enduro atau ban off-road, jadi agak sedikit ngeri-ngeri sedap. Plus kita itu belum terbiasa lewat jalan seperti ini, jadi masih agak kaku. Nah, itu di depan udah ada truk besar tuh. Sepertinya kita udah mulai masuk area yang sedang diperbaiki. Di map itu jalurnya ketutup guys, tapi keterangan mamang penjaga campgroundnya, motor itu masih bisa lewat, walaupun lewat pinggir-pinggir gitu. Ya semoga kita tetap bisa lewat ya. Nah ini juga
Udah mulai banyak material ya di sebelah kiri kita, material pasir, batu-batu kecil. Nah itu di depan ada mobil molen lagi, nutupin jalan. Waduh, kira-kira bisa lewat nggak nih? Kita tunggu aja sebentar dulu di sini. Mungkin lagi sedang melakukan sesuatu itu mobil molennya. Ya bisa, jadi mamangnya ini mengalah demi kita bisa lewat guys. Ya terima kasih ya Mang, sudah dikasih jalan. Nah ini kita sudah melewati. Buset, ini ngeri banget jalannya. Sebelah kiri kita ini rawan banget longsor guys. Ini sok depan gue itu untungnya enak banget nih kalau jalan seperti ini. Tapi yang kurang nyaman itu di sok belakang. Mungkin karena bawa barang banyak juga, ditambah ngebonceng juga, jadinya terlalu empuk reboundnya. Nah itu sudah terpantau tuh, kelihatan para pekerja sedang sibuk melakukan perbaikan. Nah ini sudah mulai nih batasnya nih, kita lewat pinggir-pinggir jadinya, karena sebelah kanan itu sedang proses pengecoran, masih basah, nggak boleh dilewatin. Jalurnya juga lumayan licin banget di sini. Ini boncenger gua harus turun dulu karena ngeri selip, jadi jatuh kan nanti kalau selip. Ini kita pelan-pelan aja. Ini dalam guys, kalau di kamera mungkin nggak kelihatan ya, tapi aslinya itu dalam banget tanahnya. Ini ban gua langsung goyang-goyang, ban belakang. Yo Mang, permisi, mohon maaf mengganggu mamang-mamang yang lagi kerja. Nah ini sebenarnya kita sudah melewati titik yang sedang diperbaiki guys, tapi yang sebelah kanan ini belum bisa dilewatin karena mungkin masih baru lah, masih agak sedikit lunak. Jadi kita harus lewat pinggir sini dulu. Jalannya juga masih jalanan berupa tanah liat dan sangat licin. Kaki gua udah mulai kram nih. Nah, ini kita papasan sama akang-akang yang lagi bawa kayu. Ya? Udah bisa naik ya depan ya? Ya ke Mang Suryana. Setengah jam lagi ya? Hai Kang. Kalau orang sini mah nyantai ya, karena mungkin mereka udah terbiasa sih. Tapi ini gue salut banget guys. Setelah kurang lebih mungkin 10 tahun ya, jalan area sini tuh rusak, akhirnya ini diperbaiki. Di tahun 2025 ini akhirnya para warga yang ada di Desa Citalahap Sentral itu bisa merasakan jalur yang mulus seperti ini. Gila, keren banget ini sumpah. Akhirnya kita sudah sampai di jalan yang mulus guys. Setelah tadi berjibaku di jalan tanah liat basah, sepatu sampai kerendam tanah, kerendam lumpur, ban sampai ngesot-ngesot. Sekarang jalan sudah mulus. Habis ini videonya mau gua percepat ya sampai di ujung jalan. Jadi jangan di skip-skip biar nggak kelewatan momennya. Terima kasih.
Ini dia ujung dari jalanan yang sudah dicor guys. Tepat ada di depan PT Sumi Asih selaku pengelola kebun teh. Untuk videonya kita sambung di part selanjutnya ya. Sampai jumpa lagi. Masih ini yang modal ini sebelah kanan